Awalnya dikira lugu dan polos, ternyata pembantuku punya ilmu yang bisa menolong keluargaku dari santet kiriman saingan bisnisku. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah. Amin. Setiap pagi, warung Pak Hadi di pinggir jalan utama Desa Pasir Asri sudah dipenuhi bau masakan. Bu Rini selalu sibuk di dapur, mengoreng tempe, menumis sayur, dan menyiapkan sambal andalan mereka. Sementara Pak Hadi mengatur meja, kursi, dan memastikan semua tertata rapi sebelum pelanggan datang. Andi dan Rara biasanya membantu sebisanya, meski lebih sering hanya duduk di pojok sambil sarapan sebelum berangkat sekolah. Di antara mereka semua, Siti yang paling rajin membantu. Ia selalu bangun lebih pagi dari yang lain, membersihkan lantai warung, mencuci piring sisa semalam, hingga menyiapkan air minum untuk pelanggan. "Warung ini nggak akan jalan kalau nggak ada Siti," kata Bu Rini suatu pagi sambil tersenyum. Siti hanya menunduk, tidak pernah merasa dirinya istimewa. Ia terbiasa bekerja keras sejak kecil, apalagi sudah tidak punya orang tua. Menjelang siang, warung mulai ramai. Sopir angkot yang lewat berhenti makan. Petani dari sawah mampir minum teh panas. Bahkan pegawai kantor kecamatan sering makan siang di sana. Hidangan sederhana seperti sayur lodeh, ayam goreng, dan sambal terasi menjadi menu favorit. Di tengah kesibukan itu, Pak Wawan duduk di warungnya sendiri yang berjarak tidak jauh dari situ. Warungnya dulu terkenal, tapi kini makin sepi. Ia duduk dengan wajah muram, menatap ke arah warung Pak Hadi yang selalu penuh. Beberapa pelanggan lama Pak Wawan kini lebih memilih makan di tempat baru. Alasan mereka sederhana, masakan Bu Rini lebih enak, warung lebih bersih, dan suasananya lebih nyaman. Lama-lama, rasa iri makin tumbuh di hati Pak Wawan. Ia sering menggerutu sendiri. "Kalau begini terus, aku bisa gulung tikar," katanya dengan nada kesal. Desa Pasir Asri sebenarnya tidak terlalu besar, tapi karena letaknya strategis di pinggir jalan raya, warung makan jadi salah satu usaha yang menjanjikan. Tidak heran persaingan antar pedagang cukup panas. Apalagi masyarakat desa cepat menilai dan membicarakan siapa yang warungnya lebih ramai. Beberapa orang bahkan mulai membandingkan secara terang-terangan. "Masakan Bu Rini bumbunya pas, nggak pelit," ujar seorang pelanggan sambil tertawa. Komentar itu terdengar oleh anak buah Pak Wawan yang kebetulan lewat. Ucapan kecil seperti itu membuat suasana jadi makin tegang. Pak Hadi sendiri sebenarnya tidak pernah merasa sedang bersaing. Ia hanya ingin warungnya berjalan lancar supaya bisa menghidupi keluarganya. Tapi gosip di desa semakin berkembang. Banyak yang bilang kalau Pak Wawan tidak senang dengan keberhasilan Pak Hadi. Di rumah, setelah menutup warung pada malam hari, keluarga Pak Hadi biasanya berkumpul. Bu Rini duduk di ruang tengah sambil menghitung hasil penjualan. Pak Hadi mengecek persediaan bahan untuk besok, sementara Siti membereskan piring kotor. Malam itu, setelah semua selesai, Bu Rini mendengar suara aneh. Awalnya seperti ayam berkokok, tapi waktunya bukan subuh, melainkan tengah malam. Ia sempat mengabaikan, namun hidungnya mencium bau amis yang menusuk. Ia terdiam, merasa tidak nyaman. "Mas, kamu dengar nggak?" tanya Bu Rini pada Pak Hadi. "Dengar apa?" Pak Hadi yang sedang menulis catatan tidak terlalu memperhatikan. "Itu loh, kayak ada ayam kokok tengah malam, sama baunya aneh banget." Pak Hadi menghela napas. "Ah, paling ayam tetangga. Udah, jangan dipikirin." Bu Rini coba tenang, tapi perasaan tidak enak itu terus menempel. Ia tidak berani cerita ke anak-anak, apalagi ke Siti, karena takut dianggap penakut. Namun malam itu ia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Keesokan harinya, warung tetap ramai seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda yang aneh, seolah semua baik-baik saja. Tapi Bu Rini masih teringat dengan suara dan bau semalam. Ia berusaha melupakan, tapi entah kenapa bayangan itu terus muncul di kepalanya. Hari-hari berikutnya, suasana di desa juga mulai berubah. Beberapa orang sering memperhatikan keluarga Pak Hadi dengan tatapan aneh. Ada yang berbisik-bisik, ada pula yang sengaja menghindar, seperti ada sesuatu yang disembunyikan, tapi tidak ada yang berani bicara terang-terangan. Siti yang setiap hari ikut membantu di warung, sebenarnya juga merasakan ada hal ganjil. Ia tidak berani bilang apa-apa, hanya sesekali memperhatikan langit-langit rumah atau sudut warung dengan tatapan curiga. Tapi karena ia dianggap hanya pembantu polos, tidak ada yang menaruh perhatian pada tingkahnya. Pak Hadi tetap fokus pada usahanya,
Baginya, selama pelanggan ramai, semua baik-baik saja. Ia tidak ingin terjebak dalam gosip dan iri hati antar pedagang. Namun, tanpa ia sadari, persaingan itu sudah berkembang menjadi sesuatu yang lebih daripada sekedar bisnis. Suatu sore, ketika warung hampir tutup, seorang pelanggan berbisik kepada Bu Rini. "Hati-hati Bu, warung jenengan sekarang banyak yang iri, takutnya ada yang nggak seneng." Bu Rini hanya tersenyum kecut. Ia tidak ingin memperpanjang obrolan itu, tapi kata-kata tersebut membuat pikirannya semakin tidak tenang. Malam harinya, suara ayam berkokok kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, disertai bunyi seperti sesuatu jatuh di atap rumah. Bu Rini spontan bangun, tapi ketika dicek bersama Pak Hadi, tidak ada apa-apa. Bau amis juga kembali muncul, bahkan lebih menyengat daripada sebelumnya. Pak Hadi mulai merasa aneh, meski ia masih coba menenangkan istrinya. "Mungkin cuma tikus di atap," katanya. Tapi jauh di dalam hati, ia juga mulai curiga. Siti yang tidur di dapur pun terbangun. Ia diam-diam mendengarkan suara itu. Wajahnya menegang, seolah ia tahu apa yang sedang terjadi. Ia tidak berkata apa-apa malam itu, hanya kembali tidur sambil menutup rapat selimutnya. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda aneh semakin sering muncul. Air minum yang baru dituang tiba-tiba berubah bau. Lampu di ruang tengah padam sendiri, meski baru diganti. Bahkan Andi pernah mengeluh merasa ada yang duduk di ujung ranjangnya. Pak Hadi dan Bu Rini mulai merasa tidak tenang. Ia tahu ada yang tidak wajar, tapi belum berani memastikan apa yang sebenarnya sedang mengancam keluarga mereka. Sementara itu, tatapan muram Pak Wawan dari kejauhan seakan memberi isyarat bahwa sesuatu sedang dipendam di balik diamnya. Gangguan itu baru permulaan. Pagi itu suasana rumah Pak Hadi kacau. Andi tidak mau bangun dari tempat tidurnya. Tubuhnya panas sekali, matanya sayu, dan nafasnya tersengal. Bu Rini panik, lalu membawanya ke puskesmas. Setelah diperiksa, dokter hanya mengatakan kalau kondisinya normal, tidak ada tanda penyakit yang jelas. "Panasnya aneh, Bu. Biasanya kalau demam, ada flu atau batuk. Ini nggak ada sama sekali," kata Bu Rini cemas kepada suaminya. Pak Hadi mengangguk. Ia juga bingung. Malam sebelumnya, anaknya sehat-sehat saja. Tapi pagi ini kondisinya langsung drop. Andi hanya meringkuk di kasur, sesekali mengigau, menyebut nama orang-orang yang tidak dikenal. Rara juga ikut gelisah. Gadis kecil itu beberapa kali terbangun tengah malam dengan teriakan keras. Ia bilang, selalu mimpi ada sosok tinggi besar berdiri di sudut kamarnya. Kadang sosok itu hanya diam menatap, kadang maju mendekat dengan wajah gelap yang menakutkan. "Bapak, aku gak mau tidur sendirian," ucap Rara ketakutan. Pak Hadi akhirnya memindahkan kasurnya ke kamar orang tua. Namun mimpi buruk itu tetap datang, bahkan semakin sering. Malam ketiga, Bu Rini yang kebetulan hendak ke dapur melihat sesuatu di halaman belakang. Dari balik kaca jendela, tampak bayangan hitam bergerak perlahan. Ia mengira maling, maka ia memberanikan diri mendekat. Begitu pintu dibuka, bayangan itu hilang. Tidak ada siapapun di sana. Jantung Bu Rini berdebar. Ia merasa dingin menyelimuti tubuhnya. Saat hendak kembali ke kamar, tenggorokannya terasa perih lalu ia muntah darah. Darah segar tercecer di lantai dapur. Teriakan Bu Rini membuat semua orang terbangun. Pak Hadi segera berlari dan melihat istrinya terduduk lemas dengan noda darah di lantai. Ia langsung panik dan memanggil Siti untuk membantu membersihkan. "Bu, tenang ya, jangan banyak bergerak dulu," ucap Pak Hadi sambil menopang istrinya ke kamar. Keesokan harinya, kabar itu cepat menyebar. Warga desa berbisik-bisik. Ada yang bilang itu akibat gangguan gaib. Apalagi semua tahu kalau persaingan bisnis Pak Hadi dengan Pak Wawan makin memanas. Banyak yang mulai menduga kalau keluarga Pak Hadi sedang jadi sasaran santet. "Kayaknya bukan sakit biasa, Mas. Kok aneh gitu gejalanya?" kata tetangga yang ikut menjenguk. Pak Hadi sebenarnya tidak mau percaya begitu saja. Tapi semua kejadian belakangan ini membuatnya goyah. Apalagi malam berikutnya, gangguan semakin menjadi-jadi. Lampu di ruang tamu berkedip-kedip, padahal baru diganti. Piring di dapur bergetar sendiri seperti ada yang mengetuk-ketuk meja. Suara langkah kaki terdengar di atap rumah, padahal tidak ada orang di luar. Rara kembali kesurupan mimpi buruknya. Ia terbangun sambil menjerit-jerit, matanya melotot, suaranya berubah seperti orang dewasa. Andi pun makin parah. Tubuhnya semakin panas, hingga keringat bercucuran tapi dingin saat disentuh.
Pak Hadi merasa tidak sanggup lagi. Ia memutuskan memanggil seorang dukun dari desa lain yang kabarnya bisa menyembuhkan gangguan gaib. Malam itu juga, seorang lelaki tua bernama Mbah Karta datang. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih, dan membawa tas kecil berisi minyak dan kemenyan. Ini bukan penyakit biasa. Ada kiriman dari orang yang iri, kata Mbah Karta setelah melihat kondisi rumah. Pak Hadi hanya terdiam, menelan ludah. Dalam hatinya ia menduga siapa yang mungkin tega melakukan hal seperti itu, tapi ia tidak mau menyebut nama. Mbah Karta mulai melakukan ritual. Ia membakar kemenyan, menyalakan lilin, lalu membaca mantra. Suasana rumah jadi semakin mencekam. Bau menyengat memenuhi ruangan, anak-anak makin gelisah. Bahkan Siti tidak berani masuk ke ruang tengah. Setelah hampir 1 jam, Mbah Karta berkata ritual selesai. Ia memberi air yang sudah dijampi-jampi kepada Bu Rini dan anak-anak. Malam itu keluarga Pak Hadi sedikit merasa tenang, tapi hanya sebentar. Besoknya, keadaan kembali kacau. Bu Rini mendadak jatuh pingsan saat menyiapkan sarapan. Andi semakin lemah, tidak mau makan sama sekali. Rara juga kembali berteriak-teriak ketakutan. Pak Hadi marah besar. Ia merasa sudah membayar mahal jasa Mbah Karta, tapi hasilnya justru tidak ada perubahan. Ia mendatangi dukun itu kembali, tapi jawabannya hanya, santetnya kuat sekali, perlu ritual lebih besar. Pak Hadi tidak puas. Ia mulai curiga bahwa dukun itu hanya mencari uang. Sementara di rumah, kondisi keluarganya semakin parah. Warga desa yang mendengar kabar itu semakin yakin kalau keluarga Pak Hadi benar-benar terkena santet. Beberapa orang bahkan menyarankan untuk pergi ke kiai atau ustadz daripada dukun. Namun bagi Pak Hadi, semua masih membingungkan. Ia hanya ingin keluarganya sembuh dan rumahnya kembali tenang. Ia duduk termenung di teras rumah sambil menatap warung yang kini mulai sepi pelanggan karena kabar buruk sudah menyebar. Orang-orang enggan datang, takut ikut terkena sial. Situasi itu membuat usaha Pak Hadi merosot. Dari yang biasanya ramai, kini hanya beberapa orang saja yang datang. Malam itu gangguan kembali datang lebih parah. Suara tangisan terdengar di kamar anak-anak. Ketika Pak Hadi masuk, Rara sedang duduk di pojokan dengan mata kosong. Tiba-tiba ia tertawa keras dengan suara yang bukan miliknya. "Pergi dari sini, ini rumahku sekarang," teriak Rara dengan suara serak menakutkan. Pak Hadi gemetar, Bu Rini menangis histeris, dan Andi yang masih sakit hanya bisa terbaring lemas. Siti yang berdiri di depan pintu menatap tajam ke arah Rara. Matanya tidak lagi tampak seperti gadis lugu. Ada sesuatu yang berbeda. Namun ia tidak berkata apa-apa malam itu. Ia hanya membantu menenangkan Bu Rini, lalu menuntun Rara kembali ke tempat tidur. Setelah kesurupan itu reda, Pak Hadi semakin yakin keluarganya tidak sedang menghadapi masalah biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang datang bukan dari dunia nyata. Dan teror itu sepertinya baru saja dimulai. Malam itu rumah Pak Hadi masih terasa berat. Setelah kejadian Rara kerasukan, semua orang memilih berdiam di kamar masing-masing. Pak Hadi tidak bisa tidur. Ia mundar-mandir di ruang tamu sambil memikirkan cara menyelamatkan keluarganya. Bu Rini masih lemah di kamar. Andi terbaring dengan wajah pucat. Sementara Rara tidur dengan napas tidak teratur. Siti yang biasanya cepat tidur setelah pekerjaan selesai, justru terjaga. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Dari tadi ia merasa hawa di dalam rumah berbeda. Angin malam seakan lebih dingin dari biasanya, dan suara cicak pun seperti hilang. Sekitar tengah malam, saat hendak ke dapur untuk mengambil air minum, matanya menangkap sesuatu di sudut lantai, dekat tunggu tua yang jarang dipakai. Ada gulungan kain kecil, kotor dan berbau amis. Ia memberanikan diri mendekat, lalu mengangkatnya dengan hati-hati. Kain itu ternyata potongan kafan. Sudah menguning dengan noda darah kering menempel di permukaannya. Ada pula rambut manusia yang dililit di dalamnya. Siti terkejut. Ia tahu betul benda itu bukan sembarangan. Tanpa pikir panjang, ia mengambil kantong plastik, memasukkan gulungan itu, lalu keluar lewat pintu belakang. Dalam gelap, ia berjalan cepat menuju sungai kecil yang mengalir di pinggir desa. Tanpa banyak ritual, ia langsung melempar benda itu ke arus deras. "Pergi, jangan kembali," gumamnya pelan. Setelah itu ia pulang dengan wajah tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tidak menceritakan hal itu kepada majikannya. Keesokan paginya suasana rumah agak berbeda. Bu Rini yang biasanya pucat mendadak bisa duduk di teras sambil minum teh.
Meski belum sepenuhnya pulih, setidaknya ia tidak lagi pingsan seperti kemarin. Rara pun tidur lebih nyenyak malam itu. Hanya Andi yang masih demam tinggi. Pak Hadi merasa ada yang janggal. Kok tiba-tiba agak membaik ya? Padahal kemarin parah sekali, katanya sambil menernyik. Siti yang sedang menyapu halaman hanya diam, tapi gerak-geriknya terlihat canggung. Pak Hadi curiga, lalu memanggilnya masuk. Sit, kamu lihat atau dengar sesuatu nggak semalam? Tanya Pak Hadi dengan suara serius. Siti menunduk. Awalnya ia ragu untuk bicara. Namun melihat wajah Bu Rini yang mulai cerah, ia akhirnya memutuskan jujur. Maaf Pak, saya nemu benda aneh di dapur. Kain kecil, kayak kafan. Ada darah dan rambutnya. Saya buang ke sungai. Pak Hadi terbelalak. Bu Rini spontan memegang mulutnya. Astagfirullah, jadi benar ada kiriman gituan? Siti mengangguk pelan. Saya nggak bilang semalam soalnya takut Bapak panik. Saya juga sebenarnya paham sedikit soal hal-hal kayak gini. Dulu almarhum kakek saya seorang kiai di kampung. Beliau sering ajarin doa-doa buat tolak bala. Pak Hadi sempat terdiam. Ia tidak menyangka gadis yang selama ini dianggap lugu ternyata menyimpan hal yang tidak diketahui siapapun. Kamu bisa benerin keadaan rumah ini, Sit? Tanyanya dengan nada setengah ragu. Siti menelan ludah sebelum menjawab. Saya cuma tahu doa dan wirid dari kakek, nggak sehebat orang pintar. Tapi kalau Bapak izinkan, saya coba bantu. Asal semua ikut, jangan hanya saya sendiri. Pak Hadi memandang istrinya lalu mengangguk. Kami sudah nggak tahu harus gimana lagi. Kalau memang kamu bisa, tolong keluarga saya. Malam itu untuk pertama kalinya Siti memimpin doa bersama di ruang tamu. Ia meminta semua anggota keluarga duduk melingkar. Andi yang masih panas dipeluk Bu Rini, sementara Rara duduk di samping Siti. Siti membaca doa-doa dengan suara lantang. Meski nada bicaranya sederhana, ia tidak membakar kemenyan atau lilin, hanya mengandalkan ayat-ayat dan wirid yang diajarkan kakeknya dulu. Di tengah doa, tiba-tiba angin berhembus kencang melalui celah jendela. Lampu berkedip, lalu terdengar suara benda jatuh di dapur. Bu Rini menjerit, tapi Siti langsung menegur. Jangan takut, Bu. Tenang aja, jangan ikuti gangguannya. Pak Hadi menahan napas. Ia merasa ada yang merayap di belakangnya, seperti bayangan hitam melintas. Tapi ia berusaha tetap fokus mengikuti doa. Ritual sederhana itu berlangsung hampir 1 jam. Setelah selesai, Siti menyuruh semua orang meminum air putih yang sudah dibacakan doa. Hasilnya langsung terasa. Malam itu Andi yang biasanya mengigau bisa tidur lebih tenang. Rara tidak lagi menjerit dan Bu Rini tidak lagi muntah bara. Pak Hadi heran sekaligus kagum. Sit, kamu ini siapa sebenarnya? Selama ini saya pikir kamu cuma gadis desa biasa. Siti menyembum timis. Saya memang gadis biasa, Pak. Cuma kebetulan kakek saya dulu sering nolong orang yang kena kiriman. Saya nggak niat pamer. Saya juga takut kalau orang salah paham. Sejak itu kepercayaan Pak Hadi pada Siti berubah. Ia tidak lagi melihatnya sebagai pembantu lugu, melainkan penolong yang muncul di saat genting. Namun gangguan ternyata tidak langsung berhenti. 2 malam setelahnya suara ketukan di dinding rumah kembali terdengar. Kali ini lebih keras, seolah ada yang memukul dengan palu. Andi juga sempat menggigil hebat, padahal sudah agak sembuh. Siti tahu serangan belum selesai. Bapak, kayaknya yang ngirim santet ini nggak main-main. Dia masih nyoba masuk lagi. Kalau kita lengah, bisa bahaya. Pak Hadi mengangguk, wajahnya tegang. Jadi kita harus gimana? Mulai malam ini kita harus rutin doa bersama. Rumah ini juga harus dibersihkan dengan cara khusus. Saya akan ajari. Jawab Siti mantap. Bu Rini yang awalnya ragu, kini justru memberi semangat. Apapun caranya, saya ikuti. Saya nggak mau keluarga kita hancur gara-gara orang iri. Sejak itu Siti benar-benar mengambil peran penting di rumah Pak Hadi. Ia tidak hanya membantu pekerjaan rumah, tapi juga menjadi benteng pelindung bagi keluarga. Setiap malam ia memimpin doa menyiram sudut rumah dengan air yang sudah dibacakan ayat, dan menempelkan beberapa tulisan doa di pintu dan jendela. Meski begitu ia tahu, pertarungan masih panjang. Serangan bisa datang kapan saja dan ia harus selalu siap. Di lubuk hatinya, Siti juga sadar cepat atau lambat rahasianya akan diketahui orang luar. Dan jika itu terjadi, bukan hanya keluarganya yang akan jadi sasaran,
tapi juga dirinya sendiri. Sejak Siti meminta izin untuk membersihkan rumah, Pak Hadi dan keluarganya benar-benar mengikuti arahan. Mereka rela rumah dibereskan dari ujung depan sampai dapur belakang. Semua sudut yang jarang disentuh, termasuk loteng dan kolong meja besar, dibersihkan. Siti menyiapkan garam kasar, kemenyan, dan air putih yang sudah didoakan. Pak Hadi sempat bertanya, "Sit, apa semua ini benar bisa nolak kiriman?" Siti menjawab tenang, "Garam buat pagar, Pak. Kemenyan biar mereka nggak betah, dan doa jadi tameng utama. Kalau cuma benda-benda ini aja nggak ada artinya tanpa doa." Malam itu, setelah maghrib, keluarga kembali berkumpul di ruang tamu. Siti sudah menaburkan garam di setiap pojokan. Ia juga menggantungkan rajah kecil berisi tulisan doa di pintu masuk dan jendela. Bau kemenyan mulai memenuhi ruangan, membuat suasana berbeda dari biasanya. Awalnya semua berjalan tenang, namun ketika jam menunjukkan hampir pukul 11 malam, terdengar suara keras dari atap, seperti ada orang berlari-lari sambil menghentakkan kayu. Suara itu berpindah-pindah dari depan ke belakang, lalu berhenti tiba-tiba. Rara yang sedang duduk di samping ibunya mendadak gemetar. Matanya terpejam rapat, tubuhnya kaku. Burini panik, mencoba memeluk putrinya. Tapi tiba-tiba mulut Rara mengeluarkan suara yang sama sekali bukan suaranya. Suara serak, berat, dan menyeramkan. "Rumah ini bukan milik kalian lagi." Suara itu bergema, membuat semua bulu kuduk berdiri. Pak Hadi berdiri, wajahnya pucat. "Astagfirullah, Sit, tolong anak saya." Siti maju dengan berani. Ia memegang kepala Rara sambil membaca doa keras-keras. Rara meronta, bahkan tangannya hampir mencakar wajah Siti. Namun Siti tetap menempelkan telapak tangannya ke kening Rara. Suara aneh itu menjerit, "Jangan ganggu urusan ini. Kalian akan hancur." Pak Hadi ingin membantu, tapi Siti menahan dengan satu isyarat tangan. "Bapak jangan ikut, cukup aminkan doa saya." Dengan wajah serius, Siti terus membaca doa sambil menekan kening Rara. Tubuh Rara bergetar hebat, lalu tiba-tiba terdengar jeritan panjang yang memekakkan telinga. Setelah itu, tubuh Rara lemas dan jatuh ke pangkuan ibunya. Burini menangis sambil memeluk anaknya. "Ya Allah, terima kasih." Rara akhirnya tertidur pulas, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sementara itu, suasana rumah masih mencekam. Dari dapur terdengar suara piring berjatuhan sendiri. Ketika diperiksa, tidak ada seorang pun di sana, tapi pecahan piring berserakan di lantai. Pak Hadi mulai marah. "Kurang ajar, sampai kapan mereka ganggu keluarga saya?" Siti tetap tenang. "Bapak jangan emosi, kalau kita terpancing, mereka malah makin kuat. Santet ini kiriman, bukan makhluk yang muncul begitu aja. Kita harus sabar dan konsisten melawan." Tak lama setelah itu, terdengar suara ketukan keras di pintu belakang. Bukan sekali, tapi berkali-kali seperti ada yang menendang dari luar. Pak Hadi ingin membuka, tapi Siti melarang keras. "Jangan dibuka, Pak. Itu bukan orang. Kalau dibuka, mereka bisa masuk lebih dalam." Ketukan berhenti, namun gantinya hawa dingin menyelimuti ruangan. Semua orang merasa kulitnya merinding, napas terasa berat. Burini menggigil, sementara Andi kembali mengeluh pusing. Siti segera mengambil air putih yang sudah dibacakan doa, lalu menyuruh semua orang meminumnya. Setelah itu ia kembali duduk bersila di tengah ruangan melanjutkan bacaan doa dengan suara lebih keras. "Bapak sama ibu ikut baca, jangan berhenti," pinta Siti. Mereka pun mengikuti, meski terbata-bata. Semakin lama, suara dari luar rumah terdengar makin kacau. Ada yang seperti menggaruk dinding, ada yang seperti melempar batu ke atap. Namun anehnya, tidak ada bekas kerusakan. Jam sudah lewat tengah malam ketika gangguan sedikit mereda. Semua kelelahan. Siti masih terlihat tegar, meski keringat membasahi dahinya. Pak Hadi mendekat. "Sit, kalau kamu nggak ada, entah apa jadinya kami.
Tapi, kenapa serangan ini makin lama makin keras? Siti menatap lantai sebelum menjawab. Karena yang ngirim merasa terdesak, Pak. Ia lihat keluarga Bapak nggak gampang dikalahkan, makanya tekanannya ditambah. Saya yakin ini ulah orang dekat yang iri. Pak Hadi langsung teringat Pak Wawan. Ia mengepalkan tangan, wajahnya merah. Jangan-jangan memang dia, sejak warung saya ramai, dia paling kelihatan benci. Bu Rini menenangkan. Jangan langsung nuduh, Pak. Kita nggak punya bukti. Siti menimpali. Betul, jangan asal menuduh. Yang jelas, ini memang kiriman. Kalau kita goyah, mereka menang. Jadi kuncinya, sabar, doa, dan jangan putus asa. Malam itu mereka semua akhirnya tidur bersama di ruang tamu. Siti tetap terjaga, sesekali berjalan ke pintu memastikan Rajah masih tergantung. Pagi harinya keadaan agak tenang, tapi mereka semua tahu itu belum berakhir. Andi masih lemah meski sudah tidak panas. Rara bangun seperti orang biasa, tidak ingat kejadian semalam. Pak Hadi merasa harus memperkuat perlindungan. Sit, apa kita perlu panggil orang pintar lagi buat bantu kamu? Siti menggeleng. Kalau orang yang salah, justru bisa bikin tambah parah. Kita cukup berpegang sama doa. Saya akan terus jaga rumah ini asal keluarga ikut. Hari-hari berikutnya pertarungan seperti itu terus terjadi. Kadang suara ketukan, kadang bayangan hitam muncul sebentar lalu hilang. Pernah sekali ayam-ayam di belakang rumah berkokok keras tengah malam, padahal belum waktunya. Semua itu hanya memperkuat dugaan bahwa serangan memang dilakukan secara sengaja. Setiap kali ada gangguan, Siti selalu maju paling depan. Ia tidak pernah terlihat takut. Justru semangatnya membuat Pak Hadi dan Bu Rini ikut kuat. Pada satu malam, serangan mencapai puncaknya. Suara dari atap begitu keras, seolah ada orang berlari-lari sambil menghentakkan kayu. Rajah di pintu depan tiba-tiba robek sendiri. Bu Rini menjerit, sementara lampu rumah padam. Dalam kegelapan, terdengar suara tertawa panjang. Suara itu jelas bukan suara manusia normal. Andi memeluk ayahnya, tubuhnya gemetar. Siti mengambil lilin dan menyalakannya, lalu duduk bersila di tengah ruangan, membaca doa dengan suara lebih keras dari sebelumnya. Suara tawa makin keras, lalu tiba-tiba berubah jadi jeritan panjang yang menyakitkan telinga. Tak lama, lampu kembali menyala sendiri. Rajah yang robek jatuh ke lantai, tapi hawa dingin berangsur hilang. Siti akhirnya berkata dengan wajah lelah, "Ini baru awal, tapi mereka tahu keluarga ini dilindungi, mereka tidak akan mudah berhasil." Pak Hadi menarik napas panjang. Malam itu, ia benar-benar sadar perang yang sedang mereka hadapi bukan sekedar persaingan dagang, tapi sudah sampai ke urusan nyawa. Setelah beberapa malam menghadapi teror, Siti merasa waktunya mengambil langkah lebih kuat. Ia tidak ingin keluarga Pak Hadi terus diganggu. Malam itu, setelah keluarga tertidur, Siti duduk di ruang tamu. Lilin kecil dinyalakan, segelas air putih disiapkan. Dengan tenang, ia melantunkan doa-doa yang dulu diajarkan kakeknya. Doa itu bukan untuk mencelakai siapapun. Yang dia panjatkan hanya agar segala kiriman kembali ke asalnya, tanpa tambahan. Ia berdoa supaya keluarga Pak Hadi dilindungi, dan yang berniat jahat mendapat balasan sesuai perbuatannya. Sementara itu, di rumah lain, Pak Wawan mendadak jatuh sakit. Padahal sore harinya masih terlihat sehat ketika menjaga warung. Tengah malam, istrinya berteriak panik karena suaminya muntah darah. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat kebiruan. Warga sekitar berdatangan membantu membawa Pak Wawan ke rumah bidan desa. Namun anehnya, bidan tidak menemukan penyakit jelas. Hanya mengatakan bahwa tubuhnya seperti melemah mendadak. Kabar itu cepat menyebar. Warga mulai berbisik-bisik, mengaitkan dengan persaingan bisnis warung. Ada yang bilang santetnya berbalik, ada juga yang menganggap itu azab. Keesokan paginya, Pak Hadi mendengar kabar itu dari tetangga. Ia duduk termenung di depan rumah.
Bu Rini melihat wajah suaminya gusar. "Kamu jangan mikir macem-macem, Pak," kata Bu Rini sambil menyuguhkan teh hangat. Pak Hadi menghela nafas panjang. "Saya kesal sama dia, tapi bukan berarti saya senang dia begitu. Bagaimanapun juga, dia masih tetangga kita." Bu Rini mengangguk. "Betul, jangan sampai hati kita ikut kotor. Kalau kita dendam, sama saja kita kalah." Sore harinya, beberapa warga mampir ke rumah Pak Hadi. Mereka membicarakan kondisi Pak Wawan yang makin parah. Ada yang bilang tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ada juga yang cerita bahwa malam sebelumnya, Pak Wawan mengigau sambil menyebut-nyebut nama keluarga Pak Hadi. Pak Hadi makin resah mendengar gosip itu. Ia tidak ingin masalah ini melebar. Ia memutuskan untuk menjenguk Pak Wawan secara langsung. Dengan ditemani Bu Rini, ia mendatangi rumah tetangganya itu. Di sana ia melihat Pak Wawan terbaring lemah di tikar ruang tengah. Matanya sayu, bibirnya pecah-pecah, dan badannya terlihat kurus hanya dalam hitungan hari. Istri Pak Wawan menangis menyambut kedatangan mereka. "Pak Hadi, maaf kalau selama ini suami saya ada salah. Tolong doakan dia. Saya bingung harus gimana." Pak Hadi terdiam sejenak. Ia memandang wajah orang yang selama ini jadi saingannya. Ada rasa marah, tapi juga kasihan. Ia sadar dendam hanya akan memperpanjang penderitaan. "Bu, saya doakan semoga cepat sembuh. Kalau perlu bantuan, bilang saja," ujar Pak Hadi akhirnya. Pak Wawan tidak bisa banyak bicara, hanya menatap Pak Hadi dengan mata berkaca-kaca. Entah itu rasa malu atau penyesalan, tidak ada yang tahu. Sepulang dari sana, Pak Hadi berbicara dengan Siti. "Sit, saya tahu kamu yang sudah menolong kami. Tapi saya nggak mau ini jadi balas dendam. Kalau bisa tolong hentikan semua ini. Jangan sampai ada yang tambah celaka." Siti menunduk hormat. "Saya ngerti, Pak. Dari awal saya nggak pernah niat nyakitin siapapun. Doa yang saya baca cuma buat memutus ikatan kiriman. Kalau sampai ada yang kena balik, itu bukan kehendak saya. Memang hukum alam begitu. Apa yang dilempar bisa kembali." Pak Hadi mengangguk meskipun hatinya masih berat. Ia tidak bisa mengubah kenyataan bahwa saingannya kini terbaring sakit. Namun ia bertekad tidak akan memperkeruh keadaan. Beberapa hari kemudian kondisi Pak Wawan makin memburuk. Ia sulit makan, sering mengigau, bahkan sempat pingsan. Warga semakin yakin semua ini ada hubungannya dengan persaingan warung. Namun tidak ada yang berani bicara terang-terangan. Pak Hadi dan Bu Rini justru menunjukkan sikap berbeda. Mereka mengirim makanan ke rumah Pak Wawan, membantu istrinya yang kerepotan. Tindakan itu membuat warga kagum. Karena biasanya orang yang disakiti akan membiarkan saja. Andi dan Rara pun akhirnya ikut melihat. Walau sempat takut, mereka paham bahwa orang sakit tetap harus ditolong. Bu Rini menasehati anak-anaknya. "Ingat nak, kita boleh waspada, tapi jangan pernah balas jahat dengan jahat. Itu bukan ajaran yang benar." Malamnya ketika keluarga sudah tidur, Siti kembali berdoa. Kali ini ia khusus memohon agar segala permusuhan dihentikan. Ia sadar jika kebencian dibiarkan, akan selalu ada pihak yang tersakiti. Hari demi hari berjalan, hingga suatu pagi, kabar datang bahwa Pak Wawan mulai membaik. Badannya perlahan bisa digerakkan meski masih lemah. Warga kembali berbisik, menyebut bahwa doa Pak Hadi dan sekeluarga mungkin ikut membantu. Pak Hadi hanya tersenyum kecil mendengar kabar itu. Ia tidak ingin menambah gosip. Yang penting baginya, keluarganya sudah aman dan tidak ada lagi yang menjadi korban. Namun meski keadaan agak tenang, bayangan kejadian itu masih jelas di benak mereka. Mereka tahu, ancaman semacam ini bisa saja muncul lagi kapan saja. Oleh karena itu, Pak Hadi bertekad menjaga hubungan baik dengan semua tetangga, meskipun dalam hati masih menyimpan waspada. Siti pun tetap bekerja seperti biasa.
Tidak ada yang berubah dari sikapnya yang sederhana. Ia tidak pernah membanggakan ilmunya. Justru semakin banyak orang yang tahu, ia semakin merendah. Suatu sore, saat warung kembali ramai, Bu Rini berbisik kepada suaminya. Kita beruntung punya Siti. Dia bukan cuma pembantu, tapi udah kayak keluarga sendiri. Pak Hadi mengangguk. Betul. Tanpa dia, entah bagaimana nasib kita sekarang. Tapi saya janji, saya nggak akan pernah biarkan dendam merusak hidup kita. Hari itu warung kembali dipenuhi pembeli. Suasana desa Pasir Asri seolah pulih seperti sedia kala. Namun di balik ketenangan itu, semua yang pernah terlibat sadar betapa bahayanya iri hati jika dibiarkan menjadi kebencian. Hari-hari di desa Pasir Asri perlahan kembali normal. Rumah Pak Hadi tidak lagi dihantui suara aneh, bayangan gelap, atau teror yang membuat keluarga ketakutan. Andi sudah bisa kembali bermain dengan teman-temannya di halaman, Rara tidak lagi terbangun dengan tangisan, dan Bu Rini sudah kuat membantu di warung. Pak Hadi sering memperhatikan wajah keluarganya ketika makan malam bersama. Ada rasa syukur yang besar. Ia teringat masa-masa beberapa minggu lalu ketika rumah ini seperti neraka. Kini suasana kembali hangat. Siti tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Ia bangun pagi, menyapu halaman, membantu di dapur dan menjaga anak-anak. Namun pandangan keluarga terhadapnya sudah berbeda. Dulu mereka menganggap Siti hanya gadis lugu yang tidak banyak bicara. Kini rasa hormat dan kepercayaan tumbuh dalam hati mereka. Warga desa pun mulai bersikap lain. Kalau sebelumnya Siti sering disepelekan, kini banyak yang memberi salam ketika bertemu di jalan. Ada yang penasaran dan bertanya-tanya, tapi ada juga yang masih menjaga jarak karena takut dengan ilmu yang dimilikinya. Siti tidak pernah menggubris semua itu. Baginya, yang penting keluarga majikannya selamat. Suatu sore, ketika warung sedang ramai pembeli, datanglah kabar yang mengejutkan. Pak Wawan, yang sempat sakit parah, sudah bisa berjalan lagi. Bahkan ia berniat datang menemui Pak Hadi secara langsung. Benar saja, menjelang malam, terlihat sosok Pak Wawan berjalan pelan ke rumah Pak Hadi dengan ditemani istrinya. Tubuhnya masih lemah, tapi wajahnya lebih segar dibanding terakhir kali dilihat warga. Pak Hadi menyambut di teras dengan wajah tenang. Suasana menjadi hening ketika Pak Wawan mulai bicara. "Pak Hadi," ucapnya pelan, "saya datang untuk minta maaf. Saya sudah banyak salah sama keluarga sampean. Rasa iri bikin saya gelap mata. Saya khilaf sampai terjerumus cari jalan yang gak benar. Sekarang saya sadar semua itu malah bikin hidup saya hancur." Pak Hadi terdiam beberapa saat. Ia menatap wajah tetangganya yang penuh penyesalan. Di hatinya ada luka karena perbuatan Pak Wawan hampir merenggut keluarganya. Namun ia juga ingat pesan Bu Rini, jangan biarkan dendam menguasai hati. Akhirnya Pak Hadi menarik napas panjang dan menjawab, "Saya maafin Pak. Saya juga manusia, pasti ada salah. Yang penting sekarang kita nggak usah saling bermusuhan lagi. Desa ini butuh kedamaian, bukan permusuhan." Air mata menetes di pipi istri Pak Wawan mendengar jawaban itu. Sementara warga yang ikut menyaksikan di sekitar rumah mengangguk-ngangguk merasa lega. Sejak malam itu, persaingan warung berhenti. Pak Wawan tidak lagi memikirkan cara menjatuhkan usaha Pak Hadi. Ia memilih tetap membuka warungnya, meski pelanggannya tidak sebanyak dulu. Pak Hadi pun tidak pernah menjelek-jelekkan saingannya. Mereka hidup berdampingan tanpa lagi saling curiga. Di rumah, Bu Rini sering membicarakan kejadian itu dengan anak-anak. Ia ingin Andi dan Rara belajar sesuatu dari pengalaman pahit keluarganya. "Dengar ya nak," katanya suatu malam, "iri hati bisa bikin orang lupa diri. Makanya kita jangan pernah iri sama rezeki orang lain. Semua sudah ada bagian masing-masing." Andi mengangguk. Meski kecil, ia bisa menangkap pesan itu. Rara pun menambahkan polos, "Berarti kalau ada teman yang punya mainan baru, kita nggak boleh iri ya, Bu?" Bu Rini tersenyum sambil mengelus rambut anaknya. "Betul, kita cukup senang dengan apa yang kita punya."
Sementara itu Siti tetap memilih hidup sederhana. Walau banyak orang yang tahu kemampuannya, ia tidak pernah memanfaatkannya untuk pamer atau mencari keuntungan. Kalau ada warga yang meminta tolong, ia hanya mengajarkan doa-doa ringan atau cara menjaga rumah dengan baik. Ia selalu mengingat pesan kakeknya, ilmu itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk melindungi. Pak Hadi beberapa kali mencoba memberi Siti hadiah lebih, tapi gadis itu menolak. Ia bilang cukup diberi tempat tinggal dan dianggap keluarga saja sudah lebih dari cukup. Sikap rendah hati itu membuat Bu Rini makin sayang padanya. Ketenangan yang kembali di rumah Pak Hadi juga berdampak pada warung. Pelanggan tetap ramai, bahkan bertambah karena banyak yang penasaran dengan cerita keluarga mereka yang selamat dari kiriman gaib. Namun Pak Hadi selalu menekankan bahwa keberhasilan warung bukan karena cerita mistis, melainkan karena kerja keras dan doa. Waktu berjalan dan cerita tentang teror yang menimpa keluarga Pak Hadi perlahan jadi bahan obrolan warga. Ada yang menceritakan dengan nada takut, ada juga yang menambahkan bumbu cerita. Tapi bagi keluarga itu, yang penting adalah pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga. Suatu malam, ketika semua sudah tidur, Pak Hadi duduk di teras sendirian. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang. Dalam hati ia bersyukur masih bisa bersama keluarganya. Ia sadar, tanpa bantuan Siti, mungkin hasilnya berbeda. Ketika Siti keluar hendak mengambil air, ia melihat Pak Hadi menerung. "Pak, kok belum tidur?" tanyanya. Pak Hadi tersenyum. "Saya cuma mikir, Sit, kadang manusia itu gampang kebawa iri, padahal kalau kita sabar, semua ada waktunya." Siti hanya menunduk dan menjawab singkat. "Betul, Pak. Kakek saya dulu juga sering bilang begitu." Sejak saat itu, hubungan antara majikan dan pembantu berubah menjadi lebih seperti keluarga. Tidak ada lagi jarak. Anak-anak pun menganggap Siti seperti kakak sendiri. Di desa Pasir Asri, kehidupan kembali damai. Orang-orang tetap bekerja keras di sawah, ladang, dan warung. Persaingan tetap ada, tapi semua belajar dari kisah Pak Hadi dan Pak Wawan. Mereka sadar jalan hitam tidak akan pernah membawa kebaikan. Pada akhirnya, ketenangan itu bukan hanya milik keluarga Pak Hadi, tapi juga seluruh desa. Semua orang lebih berhati-hati menjaga hati dan ucapan. Dan bagi Siti, meski tidak pernah mencari penghormatan, ia tetap dikenang sebagai gadis yang sederhana tapi punya peran besar menyelamatkan satu keluarga dari bahaya. Sejak kejadian itu, warga desa Pasir Asri berubah. Mereka lebih berhati-hati menjaga hati, tidak lagi mudah iri melihat rezeki orang lain. Persaingan usaha tetap ada, tapi warga sadar mencari jalan pintas dengan ilmu hitam hanya akan berujung celaka. Orang juga belajar untuk tidak menilai dari penampilan luar. Siti yang dikira hanya perempuan lugu, ternyata punya ilmu sekaligus ketulusan besar untuk menolong sesama. Dan yang terpenting, warga makin yakin bahwa doa dan keikhlasan hati lebih kuat daripada niat jahat siapapun. Itulah warisan tak terlihat yang tersisa di Pasir Asri. Keyakinan bahwa kebaikan selalu punya jalan untuk menang.